Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Levia Sisilia Natasha. Saya mahasiswi dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Saifuddin Sambas, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Hukum Lingkungan. Sebagaimana sebelumnya saya menyebutkan bahwa saya mahasiswi dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Kampus IAIS. IAIS atau Institut Agama Islam Sultan Muhammad Saifuddin Sambas adalah perguruan tinggi yang ada di Sambas. IAIS ini didirikan pada tahun 2006. IAIS memiliki 4 fakultas, 16 program studi, dan ada juga program pasca sarjana. Walaupun IAIS ini kampus Islam, tetapi kampus ini juga menerima kalangan non-muslim juga loh. Prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup merupakan panduan yang penting dalam upaya menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan bagi kebijakan, strategi, dan tindakan yang diambil untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dengan kebutuhan generasi mendatang. Yang pertama, prinsip hukum lingkungan. Prinsip hukum lingkungan adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa prinsip hukum lingkungan yang umum ditetapkan di berbagai negara. Yang pertama, ada prinsip kepentingan umum. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan melestarikan lingkungan alam untuk kepentingan umum. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan adalah hak setiap individu dan masyarakat. Hukum lingkungan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, keseimbangan alam, serta kesehatan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum lingkungan harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini penting agar semua orang dapat memahami aturan dan kewajiban yang berlaku dalam melindungi lingkungan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mematuhi aturan dengan baik dan mengetahui konsekuensi dari pelanggaran hukum lingkungan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, perusahaan, atau pemerintah bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka terhadap lingkungan. Mereka memiliki kewajiban untuk mengelola dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan manusia. Yang keempat, prinsip pencegahan. Prinsip ini menekankan pentingnya pencegahan dalam melindungi lingkungan. Upaya pencegahan lebih baik dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan daripada memperbaikinya setelah kerusakan terjadi. Prinsip ini mendorong adanya pengaturan dan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan ekosistem, dan perusakan habitat alam. Yang kelima, prinsip kerjasama. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam melindungi dan melestarikan lingkungan. Semua pihak harus saling bekerja sama dalam menghadapi tantangan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, dan perlindungan habitat alam. Kerjasama yang baik dapat menciptakan sinergi dan memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
Keenam, prinsip pemulihan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, prinsip ini menekankan pentingnya upaya pemulihan. Upaya pemulihan harus dilakukan untuk mengembalikan lingkungan ke kondisi semula atau setidaknya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Pemulihan lingkungan dapat melibatkan rehabilitas lahan, reboisasi, pemulihan ekosistem, dan upaya lainnya untuk mengembalikan fungsi dan keanekaragaman hayati lingkungan yang rusak. Dan yang ketujuh ada prinsip pembayaran pencemaran. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab secara finansial untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Prinsip ini mendorong adanya mekanisme kompensasi atau pembayaran yang dapat digunakan untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat kegiatan manusia. Jadi kesimpulannya, prinsip-prinsip hukum lingkungan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi dan melestarikan lingkungan alam agar tetap sehat dan berkelanjutan. Meskipun prinsip-prinsip ini dapat bervariasi di setiap negara, namun intinya adalah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Pembahasan yang kedua, instrumen perlindungan lingkungan hidup. Terdapat berbagai instrumen atau alat yang digunakan dalam perlindungan lingkungan hidup. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan manusia yang dapat berdampak negatif pada lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh instrumen perlindungan lingkungan hidup yang umum digunakan. Yang pertama, Undang-Undang Lingkungan. Undang-Undang Lingkungan merupakan instrumen hukum yang paling mendasar dalam perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan limbah, perlindungan habitat alam, pengendalian polusi udara dan air, pengelolaan sumber daya alam, serta tanggung jawab hukum bagi pelanggaran lingkungan. Yang kedua, peraturan dan standar lingkungan. Peraturan dan standar lingkungan ditetapkan oleh pemerintah sebagai panduan teknis yang mengatur parameter dan batasan dalam kegiatan manusia berpotensi merusak lingkungan. Peraturan ini mencakup berbagai bidang seperti emisi kendaraan bermotor, kualitas air, pengguna bahan kimia berbahaya, pengelolaan limbah, dan pengelolaan hutan. Standar ini memberikan pedoman bagi industri dan sektor lainnya untuk memastikan bahwa kegiatan mereka mematuhi persyaratan lingkungan yang ditetapkan. Yang ketiga, izin lingkungan. Izin lingkungan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Izin ini diberikan oleh otoritas lingkungan setelah melalui proses evaluasi dampak lingkungan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap dampak lingkungan yang makin ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil. Izin lingkungan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan. Keempat, sertifikasi lingkungan. Sertifikasi lingkungan adalah proses penilaian dan pengakuan terhadap produk, layanan, atau praktik bisnis yang memenuhi standar lingkungan tertentu. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau layanan tersebut diproduksi atau disediakan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Contohnya adalah sertifikasi produk organik, sertifikasi energi terbarukan, atau sertifikasi ramah lingkungan untuk bangunan. Yang kelima, pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh otoritas lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Ini melibatkan inspeksi, pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Otoritas lingkungan memiliki wewenang untuk memberikan peringatan, denda, atau tindakan hukum lainnya terhadap pelanggaran lingkungan. Yang keenam, pajak dan insentif lingkungan.
Pajak dan insentif lingkungan digunakan untuk mendorong perilaku yang ramah lingkungan. Pemerintah dapat memberlakukan pajak atas kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca atau penggunaan bahan bakar fosil. Di sisi lain, insentif seperti pemotongan pajak atau subsidi diberikan kepada individu atau perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan atau pengelolaan limbah yang efisien. Dan yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pendidikan dan kesadaran lingkungan merupakan instrumen penting dalam perlindungan lingkungan. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan, masyarakat diberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya lingkungan dan dampak dari kegiatan manusia. Hal ini dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi, atau partisipasi dalam kegiatan pelestarian alam. Jadi, instrumen-instrumen perlindungan lingkungan ini bekerja secara bersama-sama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan mengurangi dampak negatif kegiatan manusia. Melalui penerapan instrumen ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan harmonis dengan kehidupan manusia.